Bayangkan sebuah sirkuit yang membara di bawah matahari Thailand, di mana ribuan pasang mata terpaku pada satu nama yang sebelumnya hanya dianggap sebagai pengisi grid cadangan. Veda Ega Pratama, bocah 17 tahun asal Gunung Kidul, baru saja melakukan sesuatu yang dianggap mustahil oleh para pengamat teknis di padok Moto3 2026. Dia tidak hanya membalap, dia melakukan invasi ke barisan depan, memaksa para pembalap veteran Eropa untuk melihat bagian belakang motor Honda tim Asianya. Ini adalah sebuah cold shock bagi industri balap motor dunia. Di seri pembuka yang penuh tekanan, Veda langsung menusuk ke perebutan podium, sebuah aksi nekat yang membuat tim-tim besar seperti KTM dan GasGas mulai membuka buku catatan mereka. Namun, kejutan sebenarnya bukan terjadi di lintasan, melainkan di balik pintu tertutup garasi HRC Castrol. Joan Mir dan Luca Marini, dua sosok yang memegang kendali motor paling bergengsi di bumi, memberikan reaksi yang tidak terduga. Ini bukan sekadar tepuk tangan formalitas, melainkan sebuah pengakuan bahwa peta kekuatan pembalap Asia telah bergeser secara radikal. Pertanyaannya, apakah ini awal dari dominasi baru atau hanya sekadar kilatan cahaya yang akan padam tertutup debu persaingan? Selamat datang di era baru balap motor Indonesia. Untuk memahami mengapa dunia terobsesi dengan Veda Ega Pratama, kita harus melihat jejak digital dan rekam jejak yang hampir sempurna. Ini bukan cerita tentang keberuntungan instan, ini adalah kalkulasi matang dari bakat murni dan disiplin baja. Veda adalah produk murni dari sistem kaderisasi Asia yang kini mulai menakuti Eropa. Dominasinya di Asia Talent Cup 2023, yang kini bertransformasi menjadi Moto4 Asia Cup, adalah bukti pertama bahwa dia memiliki DNA juara yang haus akan kemenangan. Namun, ujian sesungguhnya datang saat dia menginjakkan kaki di Red Bull Rookies Cup 2025. Menjadi runner-up di sana adalah sertifikasi bahwa Veda mampu bertarung di level yang sama dengan calon-calon bintang MotoGP masa depan. Ditambah lagi dengan pencapaian peringkat 10 di Junior GP yang sangat kompetitif, Veda membangun fondasi yang tidak tergoyahkan. Setiap tikungan yang dia ambil di sirkuit Eropa telah membentuk gaya balapnya menjadi agresif namun tetap presisi. Dia adalah kombinasi langka antara keberanian khas pembalap jalanan dan kecerdasan taktis seorang pemuda terdidik. Perjalanan dari lintasan kecil di Yogyakarta menuju aspal panas Buriram adalah narasi tentang ketekunan yang jarang kita lihat di generasi saat ini. Dunia sedang menyaksikan lahirnya seorang fenomenal yang membawa beban harapan jutaan orang di pundaknya. Mari kita bedah apa yang sebenarnya terjadi di seri Thailand 2026 yang legendaris itu. Start dari barisan tengah, Veda Ega Pratama tidak membuang waktu untuk melakukan manuver-manuver berbahaya yang biasanya hanya dilakukan oleh pembalap dengan pengalaman bertahun-tahun. Dia membaca celah dengan kecepatan komputer, memanfaatkan setiap inci aspal untuk merangkak naik ke grup depan. Di saat pembalap lain mulai mengalami degradasi ban, Veda justru menunjukkan manajemen ban yang luar biasa, sebuah detail kecil yang biasanya menjadi kelemahan pembalap debutan. Pertarungannya di grup depan bukan hanya soal adu kecepatan di lintasan lurus, melainkan soal keberanian melakukan latte braking di tikungan tajam Buriram. Finish di posisi kelima mungkin terdengar seperti hampir podium, namun di dunia Moto3 yang kejam, selisih waktu milidetik antara posisi 1 hingga 5 menunjukkan bahwa Veda memiliki kecepatan yang setara dengan pemenang balapan. Aksi ini mengirimkan pesan instan ke seluruh padok. Indonesia tidak lagi hanya menjadi pasar penjualan motor terbesar, tapi juga penyedia talenta yang siap menghancurkan dominasi Barat. Efek dari posisi kelima ini sangat masif. Sponsor mulai melirik, dan rival-rival mulai melakukan analisis video secara mendalam hanya untuk mempelajari bagaimana cara Veda menutup ruang gerak lawan di tikungan terakhir. Mengapa dua pembalap kasta tertinggi, Joan Mir dan Luca Marini,
sampai memberikan atensi khusus pada seorang rookie Moto3? Jawabannya terletak pada kepentingan strategis Honda Racing Corporation atau HRC. Di tengah perjuangan Honda untuk kembali ke puncak kejayaan MotoGP, mereka membutuhkan pahlawan baru, dan Veda Ega Pratama adalah kandidat paling potensial dari wilayah timur. Kedekatan mereka yang sudah terjalin selama 4 tahun terakhir bukan sekadar hubungan profesional antara senior dan junior, melainkan sebuah investasi emosional. Mir dan Marini melihat Veda sebagai bagian dari ekosistem besar Honda yang harus dijaga. Saat kunjungan mereka ke Bali pada Maret tahun 2026, suasana santai liburan justru berubah menjadi sesi konsultasi intensif. Mereka tahu bahwa bakat Veda adalah aset yang sangat rapuh jika tidak dikelola dengan benar. Kehadiran mereka di sisi Veda memberikan sinyal kuat bahwa HRC Castrol mengawasi setiap langkah pemuda Indonesia ini. Ini adalah dukungan moral yang tidak bisa dibeli dengan uang. Marini, dengan latar belakang didikan Akademi VR46, sangat memahami pentingnya bimbingan dari pembalap senior. Mereka ingin memastikan bahwa Veda tidak hanya cepat di lintasan, tapi juga memiliki mentalitas juara dunia yang mampu bertahan di bawah sorotan lampu kamera yang menyilaukan dan ekspektasi publik yang seringkali tidak realistis. Di balik keindahan pantai Bali, sebuah diskusi serius terjadi yang bisa mengubah arah karir Veda selamanya. Joan Mir, dengan karisma seorang juara dunia, melontarkan pujian yang tidak tanggung-tanggung. Dia menyebut Veda sebagai pembalap yang memiliki insting alami yang sulit diajarkan. Namun, di balik pujian itu, Mir memberikan pernyataan yang cukup tajam, bakat saja akan membuatmu sampai di Moto3, tapi hanya kerja keras yang akan membawamu ke MotoGP. Kalimat ini bukan sekadar kata-kata motivasi, melainkan sebuah realitas pahit di industri balap. Mir menekankan bahwa Veda saat ini berada di radar semua orang, dan itu artinya dia tidak lagi memiliki kemewahan untuk melakukan kesalahan kecil. Pujian dari Mir adalah pedang bermata dua. Di satu sisi itu meningkatkan kepercayaan diri Veda, namun di sisi lain itu menempatkan target besar di punggungnya. Pembalap lain di grid Moto3 sekarang melihat Veda sebagai anak emas yang harus dikalahkan. Bali menjadi saksi di mana Veda diingatkan bahwa popularitas di media sosial tidak ada artinya dibandingkan dengan poin di papan klasemen. Pertemuan itu menegaskan bahwa Veda telah masuk ke lingkaran elit pembalap yang diakui secara global. Namun dia harus membuktikan setiap harinya bahwa dia layak berada di sana di antara para raksasa. Jika Joan Mir berbicara tentang insting, maka Luca Marini berbicara tentang angka dan konsistensi. Marini, yang dikenal sebagai salah satu pembalap paling analitis di grid MotoGP, memberikan wejangan yang lebih teknis dan dingin kepada Veda. Dia memperingatkan bahwa satu hasil bagus di Thailand tidak menjamin apapun di sirkuit seperti Jerez atau Mugello. Veda harus konsisten di depan, kata Marini dengan nada tegas. Ini adalah tantangan langsung. Marini tahu betul bahwa di Moto3, banyak pembalap yang mampu tampil cepat dalam satu putaran, namun sangat sedikit yang bisa menjaga performa tersebut sepanjang 20 seri balapan. Marini menekankan pentingnya stabilitas emosional dan fisik. Dia ingin Veda memahami bahwa setiap data yang dihasilkan di lintasan adalah kunci untuk pengembangan motor dan dirinya sendiri. Wejangan Marini ini sangat krusial karena Veda berada di tim Honda Tim Asia, yang sangat bergantung pada masukan teknis pembalap untuk bersaing dengan mesin KTM yang dominan. Marini menantang Veda untuk menjadi pemimpin di timnya meskipun statusnya masih seorang debutan. Ini adalah pendekatan metodis yang jika diterapkan oleh Veda, akan membuatnya menjadi pembalap yang jauh lebih komplit dan berbahaya bagi lawan-lawannya di masa depan. Jalan menuju kelas utama MotoGP adalah sebuah labirin yang penuh dengan jebakan.
Joan Mir memberikan bocoran tentang apa yang sebenarnya dicari oleh tim-tim besar saat merekrut pembalap dari kelas ringan. Tiket emas itu bukan hanya soal kemenangan balapan, tapi soal bagaimana seorang pembalap menangani kekalahan dan tekanan. Mir memberikan syarat mutlak, Veda harus mampu berada di grup depan secara konsisten, tidak peduli apapun kondisi motornya. Di MotoGP, tim tidak hanya mencari pembalap tercepat, tapi pembalap yang paling cerdas dalam mengatur strategi. Veda diingatkan bahwa impiannya untuk berlaga di kelas para raja dalam beberapa tahun ke depan sepenuhnya bergantung pada performanya di musim 2026 ini. Konsistensi di barisan depan akan membuat nilainya di pasar pembalap meroket. Mir secara implisit mengatakan bahwa pintu gerbang HRC bisa saja terbuka lebar bagi Veda jika dia menunjukkan progres yang stabil. Namun, kegagalan untuk konsisten akan membuatnya terjebak di kelas menengah selamanya. Ini adalah peringatan keras bahwa waktu terus berjalan dan kesempatan emas seperti ini jarang datang dua kali. Veda harus memperlakukan setiap sesi latihan bebas, kualifikasi, dan balapan sebagai audisi langsung di hadapan para bos besar MotoGP yang memantau dari layar monitor mereka. Menjadi pembalap Indonesia di kancah internasional membawa beban unik yang tidak dirasakan oleh pembalap dari negara lain. Veda Ega Pratama memikul harapan jutaan penggemar yang sangat vokal dan haus akan kesuksesan. Tekanan ini bisa menjadi bahan bakar yang luar biasa, namun juga bisa menjadi beban yang menghancurkan mental. Setiap kesalahan di lintasan akan dibedah oleh jutaan orang di media sosial, dan setiap kesuksesan akan dirayakan secara berlebihan. Mir dan Marini memahami tekanan ini karena mereka sendiri hidup di bawah mikroskop publik. Mereka menyarankan Veda untuk menjaga fokusnya tetap berada di dalam helm, bukan di layar ponsel. Tantangan konsistensi yang diminta oleh para senior Honda ini sebenarnya adalah cara untuk menguji apakah mental Veda sudah cukup kuat untuk menghadapi badai ekspektasi tersebut. Di Indonesia, Veda sudah dianggap sebagai pahlawan, namun di dunia internasional, dia masih harus membuktikan legitimasinya setiap minggu. Mampu menjaga ketenangan di tengah kebisingan pendukungnya sendiri adalah salah satu keterampilan non-teknis yang harus dikuasai Veda jika dia ingin berumur panjang di kejuaraan dunia. Ini adalah perang mental yang sama beratnya dengan perang kecepatan di lintasan aspal. Di balik layar, ada perang dingin yang terjadi antara pabrikan untuk mengamankan talenta-talenta terbaik dari Asia. Keberhasilan Veda di seri awal Moto3 2026 memicu pergeseran peta politik di paddock. Honda sedang berusaha keras mempertahankan dominasi mereka di pasar Asia dengan menggunakan Veda sebagai ikon utama. Namun, jangan salah, tim lain pun sedang memantau dengan cermat. Rumor mengatakan bahwa beberapa tim satelit dari pabrikan Eropa mulai mencari informasi mengenai detail kontrak Veda dengan Honda tim Asia. Wejangan dari Mir dan Marini bisa dilihat sebagai langkah preventif untuk memastikan Veda tetap setia pada keluarga besar Honda. Ada kepentingan besar di sini, bukan hanya soal balapan, tapi soal branding dan pasar otomotif. Jika Veda terus tampil moncer, dia akan menjadi komoditas paling panas di bursa transfer pembalap muda. Drama di garasi dan politik tim ini adalah lapisan lain yang harus dipahami oleh Veda. Dia tidak hanya bertarung melawan pembalap lain, tapi dia juga berada di tengah pusaran kepentingan korporasi besar. Kesuksesan Veda akan membuka pintu bagi pembalap Indonesia lainnya, namun kegagalannya bisa menutup pintu itu untuk waktu yang lama. Ini adalah tanggung jawab besar yang menuntut kematangan karakter di usia yang masih sangat muda. Kini, bola ada di tangan Veda Ega Pratama. Dengan bekal posisi kelima di Thailand dan wejangan dari 2 juara dunia, dia memiliki semua alat yang dibutuhkan untuk mengguncang dunia. Namun, sejarah Moto3 dipenuhi dengan nama-nama pembalap berbakat yang bersinar terang di awal musim namun menghilang sebelum musim berakhir. Apakah Veda akan menjadi the next Marc Marquez,
dari Indonesia yang mampu menjawab tantangan konsistensi dari Luca Marini? Ataukah tekanan besar dari jutaan penggemar dan ekspektasi tinggi HRC akan membuatnya tersungkur? Kita sedang berada di ambang sejarah baru balap motor tanah air. Setiap balapan ke depan bukan lagi sekadar soal mencari trofi, tapi soal pembuktian karakter. Satu hal yang pasti, padok MotoGP tidak akan pernah lagi memandang sebelah mata pada pemuda dari Gunung Kidul ini. Persaingan di Moto3 2026 baru saja dimulai, dan tensinya sudah mencapai titik didih. Jangan pernah mengalihkan pandangan Anda dari lintasan, karena setiap detik yang dilalui Veda adalah langkah menuju keabadian atau peringatan akan kerasnya dunia balap profesional. Siapkan diri Anda untuk drama berikutnya, karena ini adalah perjalanan yang akan mengubah segalanya. Akankah Veda naik podium di seri selanjutnya? Kita lihat saja aksinya.